Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini saya lagi istirahat teman-teman. Ya, biasa kuli kan ya, namanya kuli beginilah. Siang ini bis duhur istirahat dulu, makan siang. Jadi ini ada di warung ini. Saya itu sedikit tergelitik ke orang-orang yang awalnya dia itu seperti memusuhi banget Syarif Farid Al-Kailani. Jadi teman-teman ya, Syarif Farid Al-Kailani itu merupakan Naqobah Ashraf Al-Kailani Damaskus, mana beliau juga mencatat keluarga selain dari Al-Kailani. Jadi beliau juga mengisbat dari keluarga Al-Husaini, Al-Musawi, keluarga yang lain-lain. Beliau juga dari keluarga Zaid bin Al-Husain itu juga beliau catat. Dan santer di media sosial kalau beliau dituduh sebagai pemalsu nasab internasional. Jadi ada salah satu orang yang itu dulu sangat gembar-gembor mengatakan beliau itu adalah sindikat pemalsu nasab internasional. Dan sempat saya konfirmasi kepada Syarif Farid sendiri bahwa bagaimana menyikapin ini gitu. Orang-orang yang seperti ini bagaimana? Tapi beliau apa istilahnya, woles aja lah gitu. Biarkan orang mau ngomong apa begitu. Atau kenyataannya nggak seperti itu. Jadi beliau ini teman-teman ya dianggap sindikat pemalsu nasab, dan akhirnya orang-orang yang terpedaya atau termakan fitnahan orang-orang yang tidak suka kepada beliau akhirnya percaya. Ada beberapa orang yang fitnah-fitnah keluar yang datang kepada Kiai atau Syarif Farid itu kan karena ada beberapa faktor. Contoh ini, ada satu kasus, ada orang minta isbat nasab ke beliau, ternyata dikonfirmasi kepada perwakilan beliau yang ada di Jakarta. Nah, setelah dicek ternyata silsilah itu tidak valid. Ya artinya tidak di ACC lah oleh Naqobah Al-Kailani, dan ternyata dia minta ke isbat Naqobah yang lain dan diterima, bahkan dijadikan sebagai perwakilan resmi untuk Asia Timur. Nah akhirnya orang ini justru membuat fitnah kepada Syarif Farid, inilah itulah sindikat pemalsu nasab dan lain sebagainya. Padahal Naqobahnya Syarif Farid itu juga kerjasama dengan Naqobah yang mengisbat dia gitu. Akhirnya beberapa hari yang lalu beliau Syarif Farid sudah mengeluarkan statement beliau bahwasanya kita ini kerjasama. Dan awalnya begini, awalnya minta kepada Naqobah yang merekrut dia agar memberhentikan orang ini karena orang ini nggak benar. Nah, orang ini dulu ditolak oleh kami, jadi maksud ini malah dijadikan jadi nakib perwakilannya. Akhirnya memfitnah kami, itu kata Syarif Farid, dengan fitnah-fitnah yang nggak benar. Akhirnya minta, karena Naqobahnya kerjasama dengan Syarif Farid ini, akhirnya Syarif Farid memberikan surat pemberitahuan kepada Naqobahnya agar memberhentikan orang tersebut karena kita kan kerjasama dan lain sebagainya lah. Tapi kenyataannya mungkin tidak ada respon. Akhirnya kesepakatan kerjasama antar dua Naqobah ini itu diberhentikan. Artinya sudah nggak ada kerjasama lagi. Dan banyak orang yang termakan fitnah dengan orang ini. Nah, yang menariknya itu dulu ada orang-orang yang kelompok ini menganggap bahwasanya Syarif Farid itu pemalsu nasab, sindikat internasional pemalsu nasab,
Tapi setelah ada komunikasi, mungkin dapat penjelasan gitu, ternyata kan nggak benar gitu. Apa yang disampaikan atau fitnah yang beredar kan nggak benar. Justru yang awalnya dulu sangat membenci, gembar-gembor dikatakan sindikat pemalsu nasab, tapi sekarang malah minta syahadah nasab atau mengajukan syahadah nasab untuk keluarganya, untuk mempertahankan nasab yang sudah dimiliki lah, gampang begitu. Karena sementara ini nasabnya memang nasab keluarga ini sedang dipermasalahkan. Jadi ada yang mengatakan jalur ini, ada yang mengatakan jalur itu. Sedangkan yang mengatakan jalur ini dia sudah mendapatkan persetujuan, ada sudah dapat isbat dan sebagainya. Tetapi yang jalur ini itu sebenarnya ada campur tangan Belanda begitu. Di dalam sisilah itu ada nama-nama yang nggak ditulis karena memang dulu itu adalah didikte oleh Belanda dan sebagainya lah. Itu artinya ada beberapa intrik-intrik politik saat itu gitu. Jadi ada beberapa yang masih punya manuskrip tua di keluarganya itu beda dengan manuskrip yang dipegang oleh keluarga satunya. Dan yang diisbat oleh Nakobah yang dia daftar itu juga ternyata silsilah yang memang jalur dari keluarga yang tidak duduk di dalam, gampangnya begitu. Tapi yang orang dalam ini justru sekarang minta isbat ke Syarif Faid Al-Kailani. Untuk mempertahankan, atau keluarganya memintakan isbat kepada Syarif Al-Kailani untuk mempertahankan nasab yang diyakini. Padahal dari keluarga besar yang lain sudah mengatakan itu bukan jalurnya. Ini kan lucu. Jadi yang saya heran itu, yang agak menggelitik kepada pikiran saya itu, ya dulu itu sampai segitunya gembar-gembor setiap hari, baik di media sosial Facebook atau WA gitu, bahwasanya ini pemalsu nasab, sindikat internasional dan lain sebagainya. Ternyata kok sekarang malah minta isbat nasab. Ya itulah kehidupan dunia teman-teman ya. Jadi kehidupan dunia yang seperti itu, macam-macam warna orang. Dan teman-teman ya, ini insyaallah tadi malam saya ngobrol dengan teman-teman itu. Jadi sepertinya nanti acara di Banten ini sangat seru sekali, tapi sayang saya nggak bisa hadir karena faktor kerjaan. Jadi karena saya harus kelar dulu. Nah, itu akhir bulan teman-teman ya, tanggal 24, 25, 26, 27 itu adalah waktunya kita sedang mencapai target. Jadi ya saya mohon izin kepada panitia nggak bisa hadir. Oke teman-teman sekalian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.